Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Asrul M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis pada semester kali ini. Dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aish Maziah Najibah, Ucu Khotimatul Zahra, Nazilatul Adawiyah, dan Ana Nur Azizah memohon izin untuk mempresentasikan serta menjelaskan materi presentasi kali ini dengan tema kualifikasi hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matanya. Kualifikasi ini terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Menurut etimologi, sahih adalah antonim dari kata sakim yang artinya sakit. Arti hakikatnya ditunjukkan untuk mensifati keadaan tubuh, sedangkan penggunaannya untuk mensifati hadis itu merupakan bab majazi atau kinayah. Sedangkan menurut terminologi, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tersambung oleh perawi yang adil, dhabit, tanpa ada syadz dan illah. Kriteria hadis sahih ada 5. Yang pertama, ketersambungan sanad. Artinya, setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi yang di atasnya, dari awal sanad sampai akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, moralitas perawi yang baik. Setiap perawi harus orang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak rusak muruahnya. Yang ketiga, intelektualitas perawi yang mumpuni, yang mana seorang perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat dan menghafal sejak ia menerima hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Atau ia mampu memelihara hadis yang ada di dalam catatannya dari kekeliruan atau dari terjadinya pertukaran, pengurangan, dan sebagainya yang dapat mengubah hadis tersebut. Dan yang keempat, tidak ada syadz. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan tidak menyelisihi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah dari dirinya. Dan yang terakhir, tidak ada illah. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan tidak cacat. Illah dalam suatu hadis ialah suatu yang samar, lagi tersembunyi, yang bisa mencemari sahihnya sebuah hadis. Sepintas, hadis tersebut bisa disebut hadis sahih, namun ketika diteliti lagi, hadis tersebut mempunyai kecacatan yang dapat merusak hadis tersebut. Kelima syarat di atas menjadi tolak ukur suatu hadis disebut hadis sahih. Namun, apabila salah satu dari antara 5 syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak menjadi hadis sahih, namun akan bisa menjadi hadis hasan, hadis bisa sampai juga hadis bisa jadi menjadi hadis dhaif. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an ibni Shihabin an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Hadis ini termasuk dalam hadis sahih karena sanadnya bersambung dari mulai Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Dan juga para perawi hadisnya tersebut tergolong adil dan dobit. Hal ini sudah diteliti oleh para ulama jar wa ta'dil. Serta dalam hadis ini tidak ditemukannya syadz dan illah. Hukum hadis sahih. Para ulama hadis dan juga para ulama ushul fiqih dan fuqaha sepakat bahwasanya hukum hadis sahih ialah wajib menerima dan mengamalkannya. Hadis sahih juga bisa dijadikan hujjah dalam menempatkan hukum syara'. Para ulama mengklasifikasikan hadis sahih ke dalam 2 kategori, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi.
Hadis sahih lidzati adalah hadis yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan tanpa harus penguatan dari yang lainnya. Sedangkan hadis sahih li ghairi merupakan hadis hasan lidzati yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat. Beberapa karya yang banyak mencantumkan hadis sahih diantaranya adalah yang pertama Al-Jami Al-Sahih karya Al-Bukhari yang lebih dikenal dengan kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim karya Muslim Al-Naisaburi. Yang ketiga Sunan Abu Daud karya Sulaiman bin Al-Ash'af bin Ishaq yang lebih dikenal dengan sebutan kitab Abu Daud. Dan yang keempat Sunan At-Tirmidzi karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Selanjutnya, hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Secara etimologi, hasan merupakan sifat musyabahah yang berarti al-jamal, yaitu indah atau bagus. Sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah ilmu hadis, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan kedzabitannya, dari perawi yang sama kualitas dengannya sampai ke akhir sanad, tidak syadz dan tidak berilat. Kriteria hadis hasan. 1. Sanad hadis tersebut harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya mempunyai sifat dhabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. 4. Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. Artinya, hadis tersebut tidak menyalahi perawi yang lebih sikut daripadanya. 5. Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Contoh hadis hasan. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman at-Tubai, an Abi Imran al-Jawni, an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari, qala sami'tu Abi bihadratil adwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati tahta dilalis suyuf. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayangan pedang-pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dikatakan hadis hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman at-Tubai yang menurut para ulama hadis bahwa beliau berada pada kualitas syaduk, yaitu tidak sempurna dhabitnya, sehingga tidak mencapai sikoh sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Hadis ini dikomentari oleh At-Tirmidzi sebagai hadis hasan gharib. Klasifikasi hadis hasan. 1. Hadis hasan lidzatihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang baik secara kualitas moral, namun kurang secara kekuatan hafalan, dengan sanad yang tersambung serta tidak terdapat syadz maupun ilat di dalamnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hadis hasan lidzatihi adalah hadis hasan itu sendiri. 2. Hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang banyak dan penyebab kedhaifan hadis tersebut bukan karena kefasikan perawinya ataupun kebohongan perawinya. Hadis hasan li ghairihi kualitasnya di bawah hadis hasan lidzatihi dan di atas hadis dhaif. Namun, hadis hasan li ghairihi masih sah untuk dijadikan hujjah. Karya-karya yang banyak mencantumkan hadis hasan. 1. Jami Al-Tirmidzi karya Al-Tirmidzi yang terkenal dengan kitab Sunan Al-Tirmidzi. 2. Sunan Abi Daud karya Abu Daud Al-Sijistani. 3. Sunan Al-Daruqutni karya Al-Daruqutni. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Hadis dhaif menurut bahasa merupakan lawan kata dari qawiyun, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah, para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif. Akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Yang pertama yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan.
Yang kedua, hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Yang dimaksud dengan hadis makbul di sini yaitu hadis sahih atau yang hasan. Adapun kriteria hadis dhaif itu di mana sudah dijelaskan tadi, ada salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan yang tidak terdapat padanya. Yang pertama, syaratnya tidak bersambung. Kedua, kurang adilnya perawi. 3, kurang tobitnya perawi. 4, ada syadz atau masih menyelisihi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah dibandingkan dengan dirinya. Yang kelima, ada ilat atau ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara zahir terlihat bebas dari cacat. Klasifikasi hadis dhaif. Secara garis besar, yang menyebabkan suatu hadis digolongkan menjadi hadis dhaif dikarenakan dua hal, yaitu gugurnya atau terputusnya rawi dalam sanadnya, atau adanya cacat pada rawi atau matan. Yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya rawi. Yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak adanya satu, dua, atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam satu sanad, baik pada permulaan sanad, pertengahan, ataupun akhirnya. Adapun hadis dhaif karena gugurnya rawi dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada hadis mursal, hadis munqati', hadis mudhal, dan hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis dhaif karena cacat pada rawi atau matan. Hadis yang bercacat rawi atau matannya atau kedua-duanya digolongkan hadis dhaif. Banyak macam cacat yang dapat menimpa para rawi atau menimpa matan. Di antaranya pendusta, pernah berdusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah. Merupakan cacat yang masing-masing dapat menghilangkan sifat tobit rawi. Banyak keliru, banyak faham, buruk hafalan, lalu mengusahakan hafalan dan menyalahkan rawi-rawi yang dipercaya juga merupakan cacat yang masing-masing dapat menghilangkan sifat tobit para rawi. Adapun cacat matan misalnya, terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau lafaz hadis itu diputar-balikan sehingga memberi pengertian yang berbeda dengan maksud lafaz yang sebenarnya. Di antara hadis dhaif karena cacat pada rawi atau matannya yaitu hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar, hadis mudraj, hadis mu'allal, hadis maqlub, dan hadis syadz. Hukum hadis dhaif. Adapun pendapat muhaddisin tentang keujahan hadis dhaif di antaranya, pendapat pertama menjelaskan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram maupun kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan sebagainya. Pendapat kedua, dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Abu Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadis dhaif ada 3. Yang pertama, telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hadis dhaif yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadis dhaif yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok. Yang ketiga, hadis dhaif yang bersangkutan diamalkan namun tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya untuk menghindar penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang tidak beliau katakan. Pendapat ketiga, hadis dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadhailul amal maupun yang berkaitan dengan hal haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibnu Ar-Rabi. Untuk contoh hadis dhaif, seperti yang tertera di layar, hadis ini Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata dalam Lataiful Ma'arif dan juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar bahwa sanad-sanad di dalamnya dhaif. Imam Albani mengatakan dalam Dhaif At-Targhib bahwa itu merupakan hadis dhaif. Secara makna, hadis ini benar dan bisa kita pakai untuk berdoa, namun tidak boleh menisbatkan berasal dari Nabi SAW. Bagaimana disebutkan para sahabat dahulu berdoa selama 6 bulan untuk disampaikan ke bulan Ramadan dan kemudian berdoa selama 6 bulan agar amal Ramadannya diterima Allah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, hadis memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Meskipun demikian, hadis memiliki klasifikasi tersendiri berdasarkan kualitas sanad dan matannya, sebagaimana yang telah diuraikan. Dengan adanya kualifikasi seperti inilah yang dapat membantu umat manusia dalam menggali hukum-hukumnya, karena pada dasarnya perbedaan kualitas mempengaruhi kehujahannya. Hadis sahih bersyaratkan sambungnya sanad, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh rawinya adil dan dhabit, serta tidak ada syadz dan ilat. Hadis hasan juga harus memiliki kriteria tersebut, hanya saja perawinya tidak begitu kuat ingatannya.
Sedangkan hadis dhaif yang berarti lemah, hal ini disebabkan hilangnya salah satu dari syarat-syarat hadis sahih. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.